Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Jadi, apa sih alasan kenapa seorang guru itu wajib melakukan penelitian tindakan kelas? Yang pertama yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, efisiensi, efektivitas, proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan meneliti bagi guru sambil menjalankan tugas agar lebih proaktif mencari pemecahan masalah pembelajaran. Yang ketiga, yaitu meningkatkan produktivitas penelitian guru. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi guru-guru antara guru dengan siswa, antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan pengawas dalam memecahkan masalah pembelajaran, ataupun untuk memperbaiki praktis pendidikan atau pembelajaran secara langsung, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Hakikat penelitian tindakan kelas. Nah, PTK atau penelitian tindakan kelas itu merupakan salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Ini menurut Dikmenum Dikbud tahun 1999. PTK adalah penelitian yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Ini menurut Dirjen PMPTK tahun 2008. PTK ini merupakan penelitian eksperimen bersinambungan dan berkelanjutan. Ini menurut Suharsimi Arikunta tahun 2010. PTK merupakan bentuk penelitian untuk mendapatkan pengetahuan tentang perubahan dan meningkatkan karena dampak suatu tindakan yang memberdayakan kelompok sasaran, di mana sasaran di sini adalah siswa yang berada di kelas. Ada 3 elemen kunci dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah penelitian, yang kedua tindakan, yang ketiga adalah partisipasi dan kolaborasi. Karakteristik PTK atau penelitian tindakan kelas. Ini menurut Beni Karyadi tahun 2000. Yang pertama yaitu inquiry reflective atau situasional. Artinya kita berangkat dari permasalahan pembelajaran yang real sehari-hari yang dihadapi oleh guru, yaitu antara guru dengan siswa. Yang kedua yaitu kontekstual, di mana ada upaya untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah demi peningkatan mutu pendidikan, prestasi siswa, profesi guru, dan mutu sekolah. Tidak terlepas dari konteksnya dengan cara merefleksi diri. Jadi setelah kita melakukan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi, kemudian tidak lupa sebagai guru atau sebagai peneliti, akhir katanya adalah melakukan refleksi diri, yaitu merenungkan diri. Sudah sampai mana penelitian ini tercapai? Apakah berhasil atau tidak? Yang ketiga yaitu kolaboratif partisipatif. Artinya pelaksanaan harus berkolaborasi dengan teman sejawat dan siswa. Jadi PTK ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kolaborasi atau kerjasama dengan teman sejawat dan siswa.
Yang keempat yaitu self-evaluative, evaluatif dan reflektif. Artinya, sikap reflektif guru yang berkelanjutan terhadap masalah yang ada dalam praksis PBM, proses belajar mengajar sehari-hari. Kemudian, karakteristik PTK berikutnya adalah fleksibel dan adaptif. Artinya luas dan mudah menyesuaikan. Nah, menekankan pada sifat tanggap dan penguji cobaan serta pembaharuan di tempat kejadian. Yang keenam, memanfaatkan data pengamatan dan perilaku empirik, yaitu kemajuan dicermati dari waktu ke waktu dengan melakukan evaluasi formatif. Yang ketujuh yaitu situasional spesifik, tujuannya untuk memecahkan masalah praktis. Nah, fokus dari PTK ini adalah apa tindakannya, bagaimana tindakan yang dilakukan, apa dampaknya, bagaimana tindakan tersebut, apakah meningkatkan kinerja proses belajar mengajar guru ya ataupun sekolah. Nah, masalah yang diangkat pada penelitian tindakan kelas ini itu berkaitan dengan masalah praksis pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh siswa dan guru. Prinsip pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pelaksanaan penelitian tidak boleh menghambat pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak boleh menghambat pembelajaran ya. Yang kedua yaitu metodologi yang digunakan harus reliable, terencana dengan cermat, hipotesis tindakan dapat diuji di lapangan. Yang ketiga, permasalahan yang dipilih menarik, nyata, tidak menyulitkan, dan dapat dipecahkan. Berada dalam jangkauan penelitian untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, penelitian PTK ini, masalah yang diangkat ya, itu harus sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya ketika kita berada di dalam kelas. Apa kesulitan siswa dalam menghadapi mata pelajaran yang kita ajarkan. Jadi harus nyata, tidak mengada-ngada. Dan masalah itu bisa kita pecahkan, ya. Maka bisa diangkat untuk menjadi judul dari penelitian tindakan kelas. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menyita waktu. Metode dan teknik tindakan yang digunakan tidak terlalu rumit dan menuntut kemampuan tinggi dan banyak waktu. Jadi, tugas pokok kita, tugas utama kita itu jangan sampai terganggu karena adanya penelitian tindakan kelas ini. Jadi, harus mengutamakan PBM. Berikutnya, memperhatikan etika penelitian yang berlaku secara umum, menghormati rahasia subjek penelitian, ada laporan hasil dan artikel. Yang ketujuh yaitu penelitian harus berkelanjutan di dalam PBM karena cakupan penelitian dan pengembangan sepanjang waktu menjadi tantangan. Nah, sekarang apa tujuan dari PTK? Tujuan dari PTK ini pertama yaitu guru atau tenaga kependidikan dapat memperbaiki mutu kinerja dan meningkatkan pembelajaran secara berkesinambungan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan guru dalam menghadapi permasalahan nyata dalam proses pembelajaran di kelas atau sekolah sendiri ya. Berikutnya,
Tujuan dari PTK adalah sebagai alat untuk melakukan inovasi pembelajaran ke dalam sistem yang ada, karena sulit dilakukan upaya pembaharuan pada umumnya. Nah, adapun manfaat dari PTK adalah peningkatan praktek pembelajaran yang berarti peningkatan prakarsa profesional guru dan guru semakin mandiri. Peningkatan kemampuan profesional artinya membiasakan guru menuju profesional, misalnya dengan mengembangkan model-model pembelajaran. Berikutnya yaitu peningkatan situasi tempat pengadaan praktik. Berarti guru di sini harus berani melakukan inovasi pendidikan. Nah, ini adalah langkah-langkah dari PTK. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah secara individu ataupun kelompok yang ingin dipecahkan. Kemudian, seleksi masalah yang spesifik, kemudian rumuskan hipotesisnya, dan spesifikasi tujuan dan prosedur untuk mencapainya. Rekam secara hati-hati tindakan yang dilakukan dan kumpulkan data serta analisis hasilnya. Lalu simpulkan dari bukti-bukti yang dikumpulkan secara generalisasi yang berhubungan dengan hubungan antara tindakan dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian tes kembali secara kontinu generalisasi dalam tindakan dalam suatu tindakan. Itu adalah langkah-langkah PTK menurut Corey. Sekarang langkah-langkah PTK menurut Beni Karyadi tahun 2000. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan tujuan atau indikator keberhasilan. Yang keempat, kaji teori dan empiris. Yang kelima, merumuskan hipotesis tindakan. Yang keenam, merencanakan tindakan. Dan yang ketujuh adalah melakukan tindakan dan observasi. Lalu, menganalisis data dan mengacu pada indikator keberhasilan. Nah, apabila tercapai, maka penelitian dapat dihentikan. Kalau misalkan belum tercapai, nah penelitian bisa dilanjutkan untuk pemantapan. Nah, jika indikator pencapaian belum tercapai, dilakukanlah refleksi, yaitu perenungan, kemudian dianalisis penyebabnya, lalu diidentifikasi lagi permasalahannya, lalu merumuskan permasalahan dan merencanakan tindakan siklus berikutnya. Nah, begitulah tindakan selanjutnya jika indikator pencapaian yang kita inginkan belum tercapai.